Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesliani Ramdan Eskop. Saya sebagai Kasubag PU UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda yang sekaligus sebagai peserta Diklat PKP Pusdikmin Polri Angkatan ke-24 Bandung. Di sini saya akan memaparkan tentang optimalisasi mutu pelayanan dan kepegawaian pada UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini bisa meningkatkan pelayanan pada UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda. Adapun output yang saya buat yaitu berupa SOP pencarian keuangan dan SOP dalam melaksanakan tindakan perawatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alamsah Enkes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Saya mengapresiasi dan mendukung penuh keberlanjutan dari proyek perubahan yang dibuat oleh Saudara Nurse Dani Ramdan Eskop, Kasubag PU UPTD Polipemda Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dengan judul Optimalisasi Mutu Pelayanan dan Kepegawaian pada UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda Kabupaten Bekasi dengan inovasi standar operasional prosedur. Semangat dan sukses terus Pak Dani Ramdan. Semoga inovasi ini, proyek perubahan ini berlanjut dan meningkatkan mutu pelayanan di tempat Bapak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yana Rulita, Kepala UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda Kabupaten Bekasi, sebagai mentor dari Bapak Dani Ramdan Eskop. Saya sangat mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Pak Dani dengan judul Optimalisasi Mutu Pelayanan dan Kepegawaian pada UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda Kabupaten Bekasi dengan inovasinya membuat standar operasional prosedur. Semoga inovasi ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan pada UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan. Selamat dan sukses buat Pak Dani Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuswaya SMN sebagai Inspektur Pembantu 3 Kabupaten Bekasi, sangat pendukung dan aspirasi rencana aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Nurse Dani Ramdan Eskop yang berjudul Optimalisasi Mutu Pelayanan dan Kepegawaian pada UPTD Poliklinik Pemda Kesehatan Karyawan Pemda Bekasi dengan inovasi standar operasional prosedur ataupun SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurse Dani Ramdan Eskop sebagai Action Leader. Di sini saya membuat inovasi, outputnya yaitu berupa SOP. Ini SOP perencanaan keuangan. Bisa dilihat ini dari mulai Renza, rencana kerja, Renstra, rencana anggaran, terus selanjutnya sampai pencairan, yaitu di sini bisa dilihat alurnya. Nah, kenapa bikin ini saya jadi supaya pencairan keuangan itu cepat. Jadi karena sesuai dengan rencana, insya Allah sesuai kebutuhan dan anggaran menjadi terarah, tidak boros, dan utamanya intinya dibutuhkan biaya cepat untuk mengurangi kekurangan obat, kekurangan alkes, dan kekurangan biaya untuk perawat. Selanjutnya saya juga berinovasi membuat SOP tentang tindakan keperawatan dasar. Di sini saya membuat SOP yang pertama cara penyuntikan. Kenapa penyuntikan? Di sini banyak sekali penyuntikan yang tidak sesuai dengan SOP. Jadi ini kan menyangkut keselamatan pasien. Jadi ditamain suntikan dulu. Di sini ada beberapa macam SOP suntikan, yaitu yang pertama IC atau intrakutan. Di sini udah jelas antaranya. Terus selanjutnya suntikan, selanjutnya suntikan intramuskular. Nah, tanpa di sini saya juga buat tentang SOP pemasangan infus. Nah, ini yang paling sering dilakukan di klinik ini, yaitu pemasangan infus.
Kemudian yang terakhir untuk keselamatan diri dan keselamatan pasien, saya juga membuat SOP tentang APD. APD itu alat pelindung diri. Kenapa alat pelindung diri penting? Karena untuk keselamatan perawat atau dokternya juga sangat bermanfaat. Demikian inovasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan RAP ini dimulai pada minggu ke-1 dengan menghadap sponsor. Di sini sponsor saya kebetulan Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Dr. Haji Alamsyah, MKes, meminta dukungan dari stakeholder internal untuk mensukseskan proyek perubahan yang saya gagas. Kemudian, hari Selasanya, melaporkan kepada atasan langsung sekaligus Kepala UPTD Poliklinik Kesehatan Karyawan Pemda sebagai mentor saya tentang rencana aksi yang didukung oleh beliau. Jadi, beliau harus tahu apa yang saya buat nanti di rencana aksi. Kemudian, selanjutnya masih tentang tahap perencanaan, saya mengumpulkan data dukung berupa data-data SOP yang sudah lama atau yang sudah tidak valid. Saya kumpulkan, lalu saya susun untuk sebagai pedoman pembuatan SOP berikutnya. Kemudian, masih dalam tahap perencanaan, saya di sini membuat tim efektif. Tim efektif itu sebagai sarana untuk mensukseskan action leader dalam pembuatan aksi perubahan. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya dalam pembuatan rencana aksi perubahan itu yaitu pengorganisasian atau organizing. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu persiapan pembuatan tim efektif. Nah, sekarang organizingnya jadi pembentukan tim efektif. Nah, dalam pembentukan tim efektif ini, saya selaku action leader melibatkan beberapa orang untuk terlibat dalam aksi perubahan ini dari mulai profesi perawat, dokter, admin, bendahara. Dengan demikian perubahan saya bisa dibantu untuk memberikan hasil yang berupa output SOP yang terbaik. Lalu, organizing ini juga saya lakukan pertemuan dengan tim efektif, membahas, mempelajari, menelaah hal-hal apa saja poin-poinnya agar SOP-nya sesuai dengan undang-undang, tidak menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan atau actuating. Actuating ini saya laksanakan di minggu ke-4 sampai minggu ke-8. Nah, di sini dari mulai uji coba penerapan SOP, hasil pembuatan dengan tim efektif, sampai dipraktekkan, kemudian dibikin SOP sehingga bisa membantu untuk kelancaran berbagai kegiatan di klinik Pemda ini, terutama dalam perencanaan keuangan dan tindakan keperawatan supaya dihasilkan nanti pekerjaan yang baik, sesuai dengan aturan, tidak menyalahi aturan, dan bermanfaat bagi pasien utamanya. Kemudian untuk tahap selanjutnya, di sini pada minggu ke-9, controlling atau pengawasan. Nah, di dalam controlling ini, saya dan tim efektif membuat monitoring dan evaluasi dengan cara membagikan form kuesioner yang berupa seberapa penting dan apa saja yang Anda ketahui tentang SOP bisa dilihat dari sebelum aksi perubahan dan sesudah aksi perubahan. Di mana hasilnya alhamdulillah setelah dilakukan monitoring dan evaluasi yang tadinya kurang memahami staf dan karyawan di Pemda Kabupaten Bekasi ini, nah setelah melakukan aksi perubahan jadi memahami sehingga aksi perubahan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Demikian proyek aksi perubahan optimalisasi mutu pelayanan dan kepegawaian pada UPTD Poliklinik Pelayanan Kesehatan Karyawan Pemda ini saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.